ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ketika kita sholat, kita diperintahkan membaca surat Al-Fatihah, di mana tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah, rukun dari rukun-rukun salat. Dan di antara yang kita baca dalam surat Al-Fatihah tersebut, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu Allah ajarkan kepada kita bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan para nabi, jalan para rasul, jalan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Setelah itu kita memohon pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu Yahudi, serta jalan orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, yaitu Nasara. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Kemudian kita aminkan bersama dalam sholat jamaah. Kita aminkan. Ayat yang kita baca di surat Al-Fatihah ini salah satu dalil yang mengharuskan kita menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW, jalan lurus yang ditempuh oleh Nabi kita yang mulia. Dalil agar kita menyelisihi, menjauhi jalan orang-orang selain daripada jalan Rasulullah SAW, yaitu jalan orang-orang kafir. Caranya adalah Yahudi dan Nasara atau Nasrani. Seorang mukmin harus punya prinsip dalam hidup. Dan salah satu prinsip seorang mukmin itu
berpegang teguh atau teguh di atas jalan yang lurus dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang. Di antaranya jalan orang-orang kafir. Dari ayat ini pula salah satunya para ulama menyimpulkan larangan menyerupai, meniru, taklid kepada orang-orang kafir. Atau sering kita kenal dengan istilah at-tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai, meniru, mengikuti, mencontoh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti, menyerupai, meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan kaum tersebut. Tergantung nanti jenis apa yang dia tiru dan seberapa berat perkara atau masalah yang dia tiru dari orang-orang kafir itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tasyabbuh, meniru, menyerupai orang-orang kufar pasti ada dampak buruknya. Baik terhadap individu muslim maupun lebih luas daripada itu terhadap masyarakat kaum muslimin. Kesamaan zahir cepat atau lambat akan melahirkan kesamaan perilaku, sikap. Bahkan bisa jadi nanti na'udzubillah menggiring seseorang itu pada kesamaan yang ada di hati. Coba lihat Bapak Ibu jamaah semuanya. Misalnya ada orang suka meniru-niru, suka pakai pakaian seperti militer. Stylenya, gayanya, gaya taktikal, gaya militer lah. Itu akan berpengaruh pada gaya dia juga. Cara jalannya dia akan ngikuti pula. Digagah-gagahkannya diri dia. Padahal sebenarnya bungkuk, tapi dipaksainnya juga. Lagaknya sudah seperti lagak tentara pula dibuatnya. Karena dia merasa ada kesamaan nih. Kesamaan secara penampilan. Membuat dia berlagak seperti tentara pula. Yang dijelaskan sama kita, kenapa soundnya ini hilang timbul. Mungkin baterai atau apa ya? Iya. Ah, ini untuk cadangannya, baik. Ini yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita bahwa kesamaan zahir itu mewariskan kesamaan perilaku, karakter, sifat, bahkan bisa nanti kesamaan pula apa yang diyakini di dalam hati. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, kata beliau, innal musyarakah fil huda az-zahir atau fil hadyi az-zahir. Kesamaan atau mengikuti, musyarakah itu mengikuti, menyamai, fil hadyi az-zahir, pada penampilan zahir, turisu tanasuban wa tasyakulan bainal mutasyabihaini, akan mewariskan kesamaan
kecocokan di antara dua orang yang serupa ini. Yaqudu ila muwafaqatin ma fil akhlaqi wal a'mal. Menggiring kesamaan pula, kecocokan pada akhlak dan pada perbuatan. Yang ngefans kepada bintang-bintang sepak bola, dia akan berusaha sama pula. Yang kagum, suka pada artis, selebriti, dia akan berusaha sama pula. Penampilan, cara dia bercakap, bahkan mungkin gaya dia ditiru. Bahkan bisa jadi akhlak. Akhlak itu kalau tokoh yang dia gandrungi, yang dia sukai, yang dia kagumi, yang dia ngefans padanya itu bicaranya kasar, suka mengeluarkan kata-kata makian, dia ikut juga. Dia menganggap itu hebat. Karena ini orang yang dia kagumi. Dan ini fakta dalam kehidupan masyarakat kita. Pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam perilaku dan akhlak itu tidak lepas juga karena masalah tasyabbuh ini. Menyerupai orang-orang kufar, orang-orang fasik. Kemudian beliau melanjutkan, wahada amrun mahsus, dan ini adalah perkara yang mahsus. Mahsus itu yang bisa nyata, fakta, real. Fa innal labisa li thiyabi ahli ilmi mathalan yajidu fi nafsihi naw'a indimami ilaihim. Contoh kata beliau, orang yang pakai pakaian seperti pakaian ahlul ilmi, pakai seperti pakaian syekh, pakaian ustaz, pakaian ulama, kiai, maka dia dapatkan pada diri dia nawa indimam ilaih, perasaan keinginan untuk sama seperti orang yang dia tiru itu, pasti. Jadi dulu ini saya cerita dulu sekali. Waktu saya mondok di Jawa, ya tahun 90 itu waktu itu mungkin ya, di Semarang. Saya diangkat seperti anak oleh seorang kiai besar di sana. Diangkat anak kiai kondang. Itu kalau dia kajian di tanah lapangan itu, lapangan bola itu penuh yang hadir. Biasa seperti itu dulu. Kalau antum tulis namanya masih ketemu di Google itu, dia udah wafat. Jadi karena dia seorang kiai, maka penampilannya pasti kalau kajian, kalau ceramah kan seperti kiai juga, ya layaknya kiai lah. Tapi ya dia kiai lain dari yang lain lah. Maksud saya lain dari yang lain itu begini. Suatu ketika Idul Fitri dia ingin menghibur keluarganya, termasuk saya kan di situ di rumahnya. Diajak lah. Kemana diajak kami? Ke bioskop. Ke bioskop. Hari keberapa Lebaran gitu. Nah karena ke bioskop dunianya lain, pakaian orang yang lain di sana lain, mau tak mau dia harus tanggalkan kopiahnya juga. Gak mungkin kan pakai kopiah ke bioskop ya. Nah hati-hati nih ikhwan-ikhwan yang ke bioskop ini. Katanya ada juga selenting-selentingan gitu. Waktu itu saya masih kecil, waktu itu SMP, SMA lah waktu itu ya. Karena saya waktu itu salah masuk pesantren. Tidak tahu waktu itu. Jadi mau ke bioskop itu kami ditugaskan, saya dan anaknya. Anaknya kan karena anak kiai Gus. Saya dikira Gus juga. Padahal nama saya itu bukan anak kiai. Ayo coba lihat. Ada tetangga-tetangga kita enggak? Kami tugas ngecek dulu.
Kosong, bah. Abah kan, Abah Yai. Jalan gendap-gendap, masuk. Apa hubungannya? Hubungannya apa? Kenapa dia copot, dia tanggalkan pakaian kiainya? Karena tidak cocok dengan seperti itu. Orang kalau pakai pakaian itu pasti akan lebih menjaga diri sebenarnya. Nah, maka kata Syekhul Islam tadi, orang yang pakai pakaian ahlul ilmi pasti dia berusaha dia sebenarnya. Malu dia, takut dia. Karena takut dan malu itu, maka dia copot. Ketahuan nanti kan, tidak pantas ahlul ilmi itu seperti itu. Dalam kesempatan lain, salah seorang anak kiai juga, tapi ini kiai yang lurus. Kalau yang ini, guru saya juga, setelah saya tahu manhaj yang hak ya. Rahimahullah. Jadi dia punya seorang putra. Putranya itu kena palak di jalan. Bahkan dipukul sama orang. Diambil duitnya dan segala macam. Sampai di rumah apa kata orang tuanya yang kiai itu? Kalau saja kamu pakai pakaian muslim yang bagus, yang rapi, pakai peci, saya yakin kamu tidak akan diperlakukan seperti itu. Tapi karena kamu gayanya seperti galaga orang-orang itu bergaya ya, jadi incaran. Coba kalau pakai pakaiannya pakai pakaian muslim yang rapi, pakaian seorang dai, seorang ustadz, orang-orang itu tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Kenapa? Karena ketika orang pakai pakaian yang iltizam seperti pakaian ahlul ilmi itu, dia pasti akan berusaha menjaga dirinya. Dan dia malu kalau ketahuan dengan pakaian itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, kata beliau, wallabisu li thiyabil jundi al-muqatilah mathalan yajidu fi nafsihi naw'a takhalluqin bi akhlaqihim wa yasiru tab'uhu mutaqadiyan lidzalik. Kata beliau, contohnya lagi orang yang pakai pakaian seperti seorang prajurit, tentara. Pasti dia dapatkan juga pada diri dia sebagian karakter sifat dan dia ingin menirunya, yang ingin dia tiru. Sehingga menjadi bagian dari diri dia. Karena dia sudah pakai pakaian seperti tentara, mau tak mau dia buat pula cepak kan, padahal dia bukan tentara. Menyerupai. Ini efeknya. Bahayanya. Lalu akhirnya yang lebih berbahaya lagi, kalau tasyabbuh itu akhirnya menggiring seseorang, na'udzubillah, semakin jauh dari agama Allah. Karena orang yang dia tiru adalah orang yang dari jauh dari agama Allah, orang kafir misalnya. Mulai ikut simbol-simbol dia. Itu berbahaya sekali. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi larangan tasyabbuh, atau lebih tegasnya, haramnya tasyabbuh, meniru menyerupai orang-orang kufar itu telah ditunjuki oleh Al-Quran, As-Sunnah, bahkan Ijma'. Itu tidak bisa disangkal lagi. Selain dari surah Al-Fatihah tadi, misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian, hai Muhammad sallallahu alaihi nabi, kami jadikan engkau di atas satu syariat. Syariat yang lurus. Fattabi'ha, ikuti itu. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan engkau ikuti hawa, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, hawa nafsu orang-orang yang tidak
mengetahui. Di ayat ini Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada dia. Dan menjauhi jalan orang-orang kufar. Kufar Quraisy waktu itu. Orang-orang musyrikin. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti mereka. Maka saudara-saudariku, di antara perkara tasyabbuh yang terlarang di dalam agama kita dan sebentar lagi nanti akan banyak yang ikut-ikutan merayakannya. Seperti tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam perayaan-perayaan hari raya khusus agama mereka. Seperti perayaan Natal atau perayaan tahun baru mereka yang sebentar lagi, tidak berapa lama lagi akan mereka rayakan. Dan tidak sedikit nanti, na'udzubillah, kaum muslimin yang tidak tahu atau tidak mau tahu ikut-ikut meramaikan, menyemarakkan perayaan-perayaan tersebut. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau dapati penduduk Madinah punya 2 hari raya yang mereka rayakan. Hari raya jahiliyah. Apa kata Rasulullah SAW kepada mereka? Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Kata Rasulullah, qadimtul madinata wa li ahlil madinati yauman yal'abuna fihima fil jahiliyah. Ketika aku datang ke Madinah, penduduk Madinah punya 2 hari dalam setahun yang mereka rayakan. Mereka bergembira, bermain, bersenang-senang pada 2 hari tersebut. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, qadimtu alaikum walakum yauman tal'abuna fihima inna Allah azza wa jal abdalakum bihima khairan minhuma yawma idil fitri wa yawman nahar. Aku datang kepada kalian hai penduduk Madinah, dan kalian punya 2 hari raya yang kalian rayakan setiap tahun sejak jahiliyah dahulu. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari raya tersebut dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah SAW hapuskan, Rasulullah batalkan hari raya yang mereka rayakan itu. Ada yang mengatakan sebagian ahlul ilmi bahwa hari raya yang mereka rayakan itu hari raya Nairuz. Hari raya yang biasa dirayakan oleh orang Persia. Jadi ada pengaruh-pengaruh budaya Persia waktu itu. Karena Persia itu salah satu imperium yang sangat kuat ketika itu. Selain Romawi. Negara yang kuat, adidaya, pasti dia akan memberi pengaruh kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan Mahrajan atau Nairuz itu dirayakan di Arab juga. Nah, Rasulullah SAW gantikan itu. Rasulullah larang, hapuskan. Dan kata Rasulullah SAW, Allah sudah gantikan untuk kalian dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, Yaumun Nahar. Jadi ini menjadi dalil kata para ulama terlarangnya menyerupai atau ikut-ikutan perayaan orang-orang kufar.
Apalagi kalau yang dirayakan itu adalah perayaan syirik. Perayaan lahirnya Tuhan kata mereka. Ya, hari kelahiran Tuhan mereka. Sementara Tuhan kita Allah lam yalid wa lam yulad. Itu kedustaan yang sangat besar yang mereka ucapkan. Sampai-sampai langit dan bumi terbelah karena ucapan tersebut. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku beriman kepada Allah yang Maha Esa, Al-Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad, lalu ikut merayakan orang yang merayakan bahwa Tuhan itu punya anak. Tuhan itu satu dari yang tiga. Itu kesyirikan. Kedustaan yang sangat keji kepada Allah Tuhan kita. Maka keharamannya lebih besar lagi. Kemudian wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di antara tasyabuh yang terlarang di dalam agama, yang pertama tadi tasyabuh dengan perayaan-perayaan orang kafir. Itu hanya contoh yang perayaan yang menjadi khusus, perayaan khusus dalam agama mereka. Kemudian yang kedua, tasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir dalam adat istiadat atau kebiasaan yang menjadi ciri khas kekhususan mereka. Itu juga tidak boleh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, kata Jabir, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina wara'ahu qa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sakit. Fa shallaina wara'ahu wa huwa qa'id. Kami sholat di belakangnya dan beliau ketika itu sholat duduk. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu. Dan Abu Bakar yang menjadi penyambung menyampaikan takbirnya. Biar terdengar oleh orang yang di belakang karena Rasulullah duduk. Kalau Rasulullah SAW mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka Abu Bakar pun melanjutkan supaya orang yang di belakang dengar Allahu Akbar. Ya. Dan begitu seterusnya. Di dalam beberapa riwayat juga dijelaskan waktu itu beliau sakitnya itu jatuh dari kuda. Sampai 1 bulan beliau sholat duduk, jatuh dari kuda lalu menimpa batang pohon korma. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke kami dan beliau melihat kami salat berdiri. Imamnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sakit, beliau salat duduk. Sementara jamaahnya para sahabat salat berdiri di belakang beliau. Fa asyara ilaina faqa'adna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri isyarat supaya mereka duduk. Suruh duduk. Faqa'adna, kata Jabir, maka kami pun duduk. Fa shallaina bi salatihi qu'udan. Lalu kami ikut melanjutkan salat bersama beliau dalam keadaan duduk. Falamma sallam qala in kittum anifan lataf'aluna fi'la Faris war Rum. Setelah selesai salam, selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum muslimin, tadi hampir saja kalian melakukan seperti perbuatan bangsa Persia dan bangsa Romawi. Yakumuna ala mulukihim wa huwa qu'ud. Yakumuna ala mulukihim wa hum qu'ud, wa huwa qu'ud. Mereka biasanya berdiri
untuk raja-raja mereka, sementara rajanya duduk. Fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. I'tamu bi a'immatikum, ikuti imam kalian. In shalla qa'iman fasallu qiyama. Kalau imam kalian salat berdiri, kalian pun ikut salat berdiri. Wa in shalla qa'idan fasallu qu'uda. Kalau imam kalian salat duduk, kalian ikut salat duduk. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kebiasaan bangsa Persia dan Romawi ketika itu, mereka untuk penghormatan kepada raja-raja mereka duduk, mereka berdiri. Itu kebiasaan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang sahabat kaum muslimin ketika itu meniru perbuatan tersebut, walaupun tidak ada niat maksud para sahabat, tapi itu menyerupai apa? Adat kebiasaan yang menjadi ciri khas mereka. Adat kebiasaan yang menjadi ciri khas itu bisa jadi bentuk perilaku, perbuatan, bisa dalam bentuk berpakaian, bisa juga dalam bentuk ucapan-ucapan. Kan banyak orang-orang sekarang meniru ucapan-ucapan, istilah-istilah orang-orang kafir. Ya sok-sok keren lah begitu ya, biar dianggap keren. Nah, iya, meniru-niru ucapan yang menjadi ciri khas orang kafir, walaupun itu mungkin makian, ditiru. Atau pakaian-pakaian yang menjadi ciri khas identitas mereka, itu juga tidak dibolehkan. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira walad dibaj. Jangan kalian pakai pakaian dari sutra. Harir, dibaj itu sama-sama pakaian dari sutra. Wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum pakai cangkir dari perak dan emas. Wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan pula kalian makan pakai piring atau nampan yang terbuat dari perak dan emas. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Itu untuk orang-orang kafir di dunia, untuk kita di akhirat nanti. Hadits diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah larang kita pakai pakaian sutra bagi laki-laki. Karena kebiasaan orang-orang kafir pakai pakaian sutra bagi laki-lakinya biar nampak mewah. Dilarang kita makan, minum pakai piring perak atau emas karena itu kebiasaan orang-orang kafir juga dulunya. Hikmahnya apa? Itu ujian bagi kita di dunia, itu untuk orang kafir, di akhirat untuk kita insya Allah. Kalau dalam kehidupan sekarang misalnya orang-orang kafir, mereka penampilannya pakai kalung emas, ya kan? Orang-orang fasik, orang-orang kafir kan seperti itu. Lalu ikut-ikutan orang-orang Islam juga yang tidak paham, yang jahil, yang tidak belajar akidah, tidak belajar wala dan bara, ikut pula pakai kalung. Orang-orang kafir buat macam-macam tato, karena itu idolanya kan. Wah, pesepak bola idola saya ini, tatonya keren kan, ikut pula bertato. Nah ini semuanya perbuatan, perilaku, pakaian, sikap, gaya yang menjadi ciri khas, itu tidak boleh diikuti, ditiru. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat Abdullah bin Amr bin As memakai dua pakaian
yang diwarnai, yang warnanya waktu itu menyerupai ciri khas bentuk pakaian pendeta di masa itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna hadhihi min thiyabil kuffar, fala talbasha." Ini adalah termasuk pakaian orang kafir, jangan kamu pakai. Pesan beliau kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jelas hadis-hadis ini melarang kita mengikuti, meniru apa-apa yang menjadi adat istiadat, ciri khas, kebiasaan orang-orang kafir. Tapi di sini perlu saya ingatkan juga masalah ini. Perkara atau sesuatu yang semulanya itu merupakan identitas, kebiasaan, ciri khas orang kafir, lalu tersebar di tengah kaum muslimin, menjadi kebiasaan kaum muslimin sehingga tidak ada lagi perbedaan ciri khas, maka itu tidak termasuk tasyabbuh yang terlarang selama perkara itu bukan pula dilarang dari sisi yang lain. Contoh, pakai celana panjang. Dalam bahasa Arabnya apa? Bantolun. Itu sebenarnya tidak dikenal oleh umat Islam dahulu, bantolun yang sekarang kita pakai itu. Yang ada itu kan sirwal dulu. Nah, itu asalnya dulu biasa dipakai oleh orang-orang kafir. Tapi lalu menyebar ke seluruh dunia, sudah dipakai oleh semua manusia termasuk kaum muslimin, tidak lagi menjadi ciri khas. Dan tidak ada pula larangan khusus untuk memakainya. Maka itu tidak termasuk tasyabbuh yang terlarang. Tapi kalau yang dipakainya itu bantolun yang ketat misalnya, terlarangnya bukan karena tasyabbuhnya, karena ketatnya. Misal perempuan kita dari dahulu, wanita muslimah, mereka tidak keluar pakai celana panjang. Kemudian menjadi kebiasaan sekarang pakai celana panjang walaupun mereka pakai jilbab, tapi baju ketat pakai celana panjang, tapi kan sudah biasa. Itu tetap tasyabbuh yang terlarang walaupun itu sudah terbiasa. Kenapa? Karena ada dalil yang melarang wanita memakai pakaian ketat. Nah, itu membentuk. Jadi larangannya dari sisi yang lain. Nah, ini perlu kita pahami agar kita nanti jangan salah kaprah menilai kaum muslimin. Ya, contohnya saja seperti baju koko. Penjelasan beliau ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Majmu' Al-Fatawa di juz 12 ya.
Kata beliau, at-tasyabbuh bil kufar, yang dimaksud dengan tasyabbuh, meniru, menyerupai orang-orang kafir itu an ya'malal muslimu syai'an min khasaisihim. Seorang muslim itu melakukan sesuatu yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Amma man tashara bainal muslimin wa sara la yatamayyazu bihil kuffar fa innahu la yakunu tashabbuhan fala yakunu haraman min ajli annahu tashabbuh illa an yakuna muharraman min jihatin ukhra. Kata beliau, adapun yang tersebar di tengah kaum muslimin lalu tidak menjadi pembeda antara orang kafir lagi, tidak menjadi ciri khas orang kafir lagi, maka itu tidak terhitung tasyabbuh dan tidak haram karena tasyabbuhnya, kecuali dia itu haram dari sisi yang lain. Ada pelarangan yang lain, contohnya pakaian yang ketat, ya. Karena sudah tidak menjadi ciri khas lagi. Dan beliau mencontohkan, kata beliau, mithlul an, seperti sekarang, libsul bantalun. Libsul bantalun, memakai bantalun, celana panjang. Lirrijal la naqulu hadza tasyabbuh, bagi laki-laki, ingat, bagi laki-laki. Kalau wanita, maka dia terlarang karena tasyabbuh dengan laki-laki dan itu membentuk auratnya. La naqul, kata beliau, kita tidak katakan hadza tasyabbuh, ini adalah tasyabbuh, li'annahu shara 'adatan lil jami', karena itu sudah menjadi adat kebiasaan semua orang. Nah, ini dia. Kalaupun terlarang karena nanti kalau dia ketat sehingga membentuk auratnya. Mungkin sebagian jamaah tahu ada jubah pakai hoodie, pakai penutup kepala yang runcingnya. Itu dalam bahasa Arab disebut burnus. Biasa dipakai oleh orang-orang Maroko atau orang Tunis, Aljazair, ya itulah Afrika Utara dan terus turun sampai ke Aljazair. Biasanya mereka yang pakai. Lalu kan menyebar. Tapi sebenarnya asalnya dahulu adalah pakaian orang-orang kufar, dipakai oleh rahib-rahib dulunya. Pendeta pakai itu dulu mereka. Bukan pakaian orang Islam asalnya dulu. Lalu menyebar. Sehingga semua orang pakai itu. Di Afrika Utara, di Andalus. Sudah menjadi kebiasaan karena kan orang-orang di Andalus banyak juga masuk Islam. Apa semua sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya sudah tidak lagi menjadi ciri khas pakaian orang kafir. Maka itu tidak termasuk tasyabbuh. Maka ada sebagian ustadz pakai itu juga kan tidak ada masalah. Sekarang juga banyak kaum muslimin yang jual jubah-jubah seperti itu. Sebenarnya asalnya burnus itu dulu yang pakai orang-orang non muslim dulunya. Imam Malik pernah ditanya tentang itu. Sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Imam Malik ditanya tentang burnus. Lalu beliau berkata, la ba'sa bih. Ketika ditanya boleh tidak pakai burnus, kata beliau, la ba'sa bih, tidak apa-apa. Lalu ada lagi yang mengatakan qil, fa innahum min lubusin nasara. Tapi itu kan termasuk pakaian orang-orang Nasara. Apa kata Imam Malik? Kana yulbas hahuna. Ya, tapi di sini juga orang-orang pakai itu. Nah, memang orang Nasara awalnya, tapi sudah merata orang pakai itu. Jadi dulunya awalnya itu orang pakai di kastil-kastil, tempat-tempat ibadah mereka pakai itu mereka. Biasa dipakai untuk lapisan luar. Biasanya, dan itu di Maroko pun sekarang jubah itu tetap dipakai untuk lapisan luar. Kita saja yang pakai jadikan jubah yang asli. Makanya kalau yang asli buatan Maroko itu kan kantongnya bolong. Kantongnya bolong. Karena dia pakai untuk bagian luar. Kalau musim panas mereka tipis.
Kalau musim dingin mereka yang tebal mereka pakai. Nah, itu dia burnus. Jadi kata Imam Malik, tidak apa-apa karena di sini orang juga sudah biasa pakai itu. Dan mazhab Imam Malik kan tersebar di daerah Afrika Utara, ya. Itu mazhab Imam Malik tersebarnya di sana. Dan dahulu juga di Andalus. Makanya banyak ulama-ulama mazhab Maliki dari sana seperti Ibnu Abdul Bar dan lain-lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Seseorang berkata, "Ya Rasulullah, ma yalbasul muhrimu minat thiyab?" Wahai Rasulullah, apa yang tidak boleh dipakai oleh seorang muhrim? Muhrim itu orang yang ihram untuk haji atau umrah. Apa yang nggak boleh dipakai? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalbasul khumusu walal amaimu walas sarawilat walal baranis. Orang yang sedang muhrim, sedang ihram, tidak boleh pakai qamis. Kumus itu jamak dari qamis, pakai gamis kata kita kan, pakaian jubah, gamis. Bahasa Arabnya qamis. Walal amaim, dan juga tidak boleh pakai imamah, serban. Kan orang umroh tidak boleh tutup kepala, tidak boleh dia pakai gamis. Walas sarawilat, tidak boleh pakai sirwal. Walal baronis, juga tidak boleh pakai burnus. Ketika Rasulullah ditanya apa saja yang tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang berihram, Rasulullah sebutkan salah satunya burnus. Kata para ulama, ini menunjukkan Rasulullah membolehkan walaupun asalnya dahulu itu pakaian orang Nasrani, tapi karena sudah menyebar merata, penduduk di daerah Syam, lalu Mesir bagian atasnya, Aljazair, Tunus, orang barbar di sana dan seterusnya, mereka pakai itu. Jadi tidak mengapa lagi karena sudah merata dan Rasulullah bolehkan. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang asalnya dahulu menjadi ciri khas orang-orang non-muslim, lalu tersebar di tengah kaum muslimin, sehingga tidak lagi menjadi ciri khas atau pembeda orang-orang kafir, maka itu tidak termasuk tasyabbuh kecuali ada larangan dalil lain yang melarang memakainya atau melakukannya. Bukan karena tasyabbuhnya, tapi karena ada dalil lain yang melarang. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tasyabbuh yang dilarang dan diharamkan yaitu bersumpah dengan selain Allah. Itu juga kebiasaan orang kafir. Mereka bersumpah demi Yesus misalnya, bersumpah demi dewa-dewa, ya, demi roh-roh. Orang-orang kafir kan seperti itu. Nah, ini bersumpah dengan selain Allah, selain tasyabbuh dengan orang kafir, itu juga adalah syirik. Apa ada kaum muslimin yang melakukan? Ada sebagian, banyak itu sering, demi Allah, demi Rasulullah kata dia. Sering dengarkan orang mengatakan itu. Ini kenapa? Karena kurangnya tersebar pengajaran tauhid masih kurang. Mereka nggak paham bahwa itu syirik, menyamakan Allah dengan makhluk. Yang benar itu demi Allah saja. Tidak boleh bersumpah walaupun demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan fala yahlifu illa billah wa kanat Quraisyun tahlifu bi abaiha faqala la tahlifu bi abaikum, rawahu Muslim. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin bersumpah, maka jangan dia bersumpah kecuali dengan Allah, dengan nama Allah. Demi Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Atau dengan salah satu asma Allah.
Maka janganlah dia bersumpah kecuali dengan Allah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Quraisy mereka bersumpah dengan menyebut bapak-bapak mereka. Nah, orang musyrikin bersumpah dengan leluhur-leluhur mereka. Itu maksudnya. Dan orang-orang kafir lain juga begitu, bersumpah dengan dewa-dewa, dengan roh-roh, mereka bersumpah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan leluhur-leluhur kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bersumpah itu termasuk jenis syirik kecil. Tapi tetap dia lebih besar daripada dosa besar selain syirik. Sebagian sahabat menganggap orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi dusta, itu dosa besar, disebut yamin ghamus, sumpah palsu. Dia bersumpah, demi Allah saya tidak lakukannya, padahal dia melakukan, dia menyebut nama Allah. Itu kan dosa besar. Tapi menurut sahabat, dosa orang yang bersumpah dengan selain Allah walaupun benar. Misalnya dia bersumpah demi Rasulullah, saya tidak melakukannya, dia benar. Itu lebih besar dosanya daripada orang yang bersumpah dengan nama Allah walaupun dia dusta. Dia sama-sama dosa, tapi ini lebih besar dosanya. Kenapa? Karena itu syirik. Sebagaimana itu diriwayatkan dari salah seorang sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud atau sahabat Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Abdul Razak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ini tasyabuh, termasuk tasyabuh yang dilarang. Kemudian termasuk tasyabuh yang dilarang juga tasyabuh laki-laki menyerupai perempuan, atau sebaliknya tasyabuh perempuan menyerupai laki-laki. Dan ini fitnah yang sangat besar di zaman sekarang. Diberikan oleh Allah penciptaan yang baik, mereka tidak terima. Laki-laki ingin pula seperti perempuan, perempuan ingin pula seperti laki-laki. Akhirnya pakai pakaian seperti laki-laki, potongan seperti laki-laki, lagak gaya seperti laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Dan ada pula sebagian orang tua atau sebagian orang tua, mungkin dia maksud bercanda, tidak ada niat untuk tasyabuh. Anak-anaknya dipakaikan, coba pakai jilbab, anak laki-laki. Itu tidak boleh. Tasyabuh walaupun tidak ada niat tasyabuh tetap tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita sujud seperti duduknya anjing. Yaitu kalau anjing itu kan kalau dia lagi duduk, itu kan tangannya itu seperti ini ya. Sikunya itu nempel di lantai. Kan ada orang sujud seperti itu. Itu ada larangannya. Kenapa? Karena menyerupai duduknya anjing. Nah, kalau ada orang sholat dia seperti itu, kita yakin dia tidak ada niat maksud meniru anjing. Gak mungkin kan dia sengaja meniru anjing. Tapi tetap tidak boleh. Walaupun tidak ada niatnya, mungkin sebagian orang tua gitu. Dipakaikanlah mukena anaknya. Mungkin dia bercanda, tapi itu nggak boleh sebenarnya. Atau orang-orang yang melawak dengan menampilkan seperti seorang perempuan. Dia laki-laki sebenarnya. Nah, ini juga termasuk perkara yang dilarang. Haram dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sangat jelas dan tegas hadis
yang menjelaskan tentang dilaknatnya laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Mungkin seseorang akan berkata, saya nggak ada maksud sebenarnya, ini hanya sekedar acting saja. Atau ini kan hanya sekedar ya konten saja. Atau ini candaan-candaan saja. Itu nggak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk sholat ketika terbit matahari atau terbenam matahari. Agar apa? Agar tidak menyerupai ibadahnya orang-orang kafir di waktu itu, di waktu terbit dan terbenamnya matahari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, "Sholli salat as-subhi, summa aqsir anis salati hatta tatlu asy-syamsi hatta tartafi'. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay syaitan, wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Thumma sholli fa inna as-salata mashhudatun mahduratun hatta yastaqilla adh-dhill birrumh, thumma aqsir anis salah fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Fa idza aqbala al-fay'u fasalli fa inna as-salata mashhudatun wa mahduratun hatta tusalli al-'asra, thumma aqsir anis salati hatta taghruba asy-syams fa innaha taghrubu baina qarna asy-syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar." Rawahu Muslim. Artinya, kata beliau, sholatlah sholat subuh, kemudian tahan sholat. Jangan lakukan sholat sampai terbit matahari. Maksud beliau tidak boleh sholat setelah sholat subuh, sampai terbit matahari. Kemudian kata beliau, hatta tatlu asyams, hatta tartafi, sehingga terbit matahari dan mulai meninggi. Fa innaha tatlu hina tatlu baina qarni syaitan. Karena matahari itu ketika terbit di antara dua tanduk syaitan. Pada saat itulah orang-orang kufar sujud. Kemudian kata beliau lagi, setelah itu beliau perintahkan lagi sholat duha, kemudian sholat zuhur, sampai sholat asar. Setelah sholat asar itu kata beliau, hatta tusalliyal asar, saya peringkas terjemahannya, sehingga kalian sholat asar atau kamu sholat asar, thumma aqsir anis shalah hatta taghruba syams. Kemudian tahan, hentikan sholat sampai terbenam matahari. Karena sesungguhnya dia terbenam di antara dua tanduk syaitan, dan ketika itu orang-orang kufar sujud. Makanya ada larangan sholat setelah asar sampai terbenam atau setelah subuh sampai terbenam. Agar apa? Agar tidak sama dengan ibadahnya orang kafir. Kita yakin ketika seorang muslim sholat ketika itu, pasti dia tidak ada niatnya untuk menyerupai orang kafir. Cuma karena waktunya itu menyebabkan sama dengan orang kafir, walaupun tidak sengaja tetap dilarang. Gak boleh. Begitu ketatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kita serupa dengan orang-orang kafir. Nah, sama seperti tadi orang yang beralasan, saya kan bercanda, niru-niru kayak suara perempuan, kayak banci, kayak itu. Cuma candaan nggak boleh. Ya. Jadi tasyabbuh itu terlarang. Walaupun tidak disengaja atau niatnya bukan untuk menyerupai. Tasyabbuh tetap terlarang. Masalah nanti dosanya itu tergantung dia, apakah dia lakukan dengan sengaja, apakah dia sudah tahu atau belumnya, itu kan semua tergantung nih niat, tapi perbuatannya tetap terlarang. Ini harus kita pahami. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berbicara tasyabbuh laki-laki, perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rawahul Bukhari. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Laki-laki pakai anting-anting. Itu kan menyerupai wanita. Kenapa? Itu kan perhiasan wanita. Maka dia dilaknat. Dilaknat itu artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Laki-laki pakai kalung, itu kan perhiasan perempuan. Nggak boleh. Laki-laki memakainya. Beda dengan cincin. Kalau cincin itu umum. Laki-laki perempuan. Yang membedakan nanti laki-laki tidak boleh pakai emas. Nah. Bagaimana dengan gelang? Gelang juga termasuk perhiasan perempuan. Sebaliknya perempuan juga dilarang menyerupai laki-laki dengan memakai pakaian-pakaian yang menjadi ciri khas laki-laki. Yang memang itu identitas laki-laki yang memakai, orang tahu. Celana laki-laki, pakaian laki-laki, dan seterusnya. Yang menjadi ciri khas laki-laki, potong rambut dibuat seperti potong rambut laki-laki. Ini tasyabbuh yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tasyabbuh yang terlarang bukan dengan orang kafir tapi dengan orang muslimin, tapi kaum muslimin yang fasik, pelaku maksiat, dosa besar. Ya. Seperti sebagian bintang-bintang film, artis, selebgram, selebriti. Mereka itu kehidupannya bebas. Mengumbar aurat, pergaulan bebas, mabuk-mabuk, fasik. Karena mereka melakukan itu terang-terangan. Nah, itu tidak boleh ditiru. Tidak boleh ditiru oleh kaum muslimin. Termasuk tasyabbuh yang mazmum dan terlarang serta hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena adanya hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Begitu pentingnya masalah ini sampai-sampai para ulama dalam pembahasan mereka juga dilarang kita dengan sengaja meniru-niru menyerupai perilaku hewan. Itu apa ada ya? Ada mungkin orang-orang menyerupai itu. Ya, ada orang-orang kafir kan ada. Kan orang-orang kafir itu tidak jelas kehidupannya. Mereka robah-robah bentuk tubuhnya sampai menyerupai gimana supaya serupa seperti hewan. Ya. Nah, itu banyak dilakukan oleh orang-orang kafir dan sebagian orang-orang fasik. Atau meniru-niru suara-suaranya tanpa ada di situ maslahat yang dibutuhkan. Suara-suara meniru-niru dengan sengaja meniru-niru suara hewan. Ini dicantumkan oleh para ulama-ulama kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, "At-tashabbuh bil bahaimi fil umuril mazmumah fi syar'i mazmumun manhiyun anhu." Menyerupai hewan dalam perkara-perkara yang tercela itu di dalam syariat juga tercela dan terlarang. Fi aswatiha wa af'aliha wa nahwi dzalik. Baik suaranya, perbuatannya, atau yang semisalnya. Banyak hadis-hadis yang melarang kita menyerupai hewan. Seperti kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa semungkar-mungkar suara itu adalah suara keledai. Tujuannya untuk melarang menyerupai suara keledai, di antaranya ya orang yang bicara keras-keras, tidak peduli dengan yang lainnya. Ini menyerupai keledai, keledai. Begitu juga meniru-niru perilaku hewan lain seperti hewan-hewan yang dikutuk, monyet, yang dijadikan contoh hewan-hewan yang dilaknat.
itu juga tidak dibolehkan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Seperti kata beliau, misal, contohnya melolong atau menggonggong an yanbuha nabihal kilab, menggonggong seperti gonggongan anjing, atau juga meringkik seperti ringkikan keledai. Wa yanhaqu nahiqal hamir wa nahwi dzalik. Fanaha syari'u 'anit tashabbuhi bil adamiyin alladzina jinsuhum naqis. Syariat saja melarang kita meniru-niru manusia yang kurang. Misalnya orang yang fasik tadi kan manusia, atau orang-orang yang kasar perilakunya. Itu tidak boleh kita meniru. Seperti kata beliau, al-a'rab. Dilarang kita meniru al-a'rab. Kata syabbuhi bil a'rab. Wal a'ajim. Meniru orang-orang Arab. Arab itu yang di kampung-kampung yang mereka itu terkenal kasar. Itu tidak boleh kita tiru. Wal a'ajim. Orang-orang ajam waktu itu. Karena kebanyakan orang-orang ajam waktu itu adalah orang-orang kafir. Ya. Wa bi ahlil kitab wa nahwi dzalika fi umuri min khasaisihim. Begitu juga dilarang kita meniru ahlul kitab dalam perkara-perkara yang menjadi ciri khas mereka. Nah, itu mereka manusia, dilarang kita menirunya. Fa kaifa yakunu tashabbuh bi nafsil bahaim fima hiya mazmumah. Maka bagaimana kalau seseorang itu meniru perbuatan-perbuatan hewan yang tercela? Tentu lebih terlarang lagi. Manusia saja dilarang, apalagi meniru hewan. Kemudian kata beliau, bal hadhil qaidah taqtadi bi tariqit tanbih an-nahyu an-nahya an at-tashabbuhi bil bahaim mutlaqa. Bahkan kaidah ini, larangan meniru hewan itu, ya, itu sejatinya juga adalah larangan meniru mereka secara mutlak, yang menjadi ciri khas hewan-hewan tersebut, walaupun tidak tercela. Karena dia hewan. Sedangkan manusia adalah makhluk yang dimuliakan, ditinggikan dengan akal. Allah muliakan mereka memiliki akal dan mereka mukallaf. Maka dijadikan contoh bahaim itu untuk orang-orang yang kufar, yang menyimpang, yang sesat, bahkan lebih rendah daripada hewan. Itu Allah tegaskan di dalam surat Al-A'raf. Kata beliau lagi, idh minal ma'lum kaunu syakhsi a'rabiyan au ajamiyan khairun min kaunihi kalban au himaran au khinzira. Sudah pasti kita bisa paham satu perkara yang lumrah, bahwasanya seseorang itu, manusia itu, baik itu bangsa Arab Badui atau Ajam, tentu mereka lebih baik daripada hewan-hewan yang ditiru-tiru, diserupai, tapi tetap terlarang. Maka kalau saja kita dilarang meniru orang-orang kafir dari bangsa Ajam atau orang Arab Badui, maka larangan itu kepada makhluk seperti hewan-hewan yang ditiru-tiru oleh orang. Kadang buat topeng-topeng seperti hewan dipakai, ada yang meniru topeng-topeng babi dipakai, atau berperilaku seperti harimau dalam tarian-tarian tertentu. Nah, itu dilarang dan tidak dibolehkan di dalam Islam. Karena itu apa? Merendahkan derajat manusia. Kemudian wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, harus kita pahami juga bahwa tidak termasuk tasyabbuh. Tidak termasuk tasyabbuh meniru, menyerupai, mengikuti perkara-perkara duniawi yang bermanfaat dari orang-orang kafir. Seperti perkembangan sains, teknologi. Walaupun sebenarnya dahulu umat Islam adalah yang terdepan, ya, daripada orang-orang kafir. Raja Inggris waktu itu, raja yang menguasai Inggris, kemudian Swiss, terus beberapa tempat di sekitar itu lagi, berkirim surat kepada salah seorang khalifah Bani Umayyah di Andalus. Kirim surat dia mereka.
Raja itu kirim surat, minta izin, dia kirim putri-putri terbaik mereka dari kerajaan untuk bisa belajar di universitas-universitas kaum muslimin yang waktu itu ada di Andalus. Bahkan dia katakan di surat itu, umat Islam, kalian sudah berhasil memajukan dan mengangkat umat Islam sehingga bisa memiliki perguruan-perguruan tinggi yang maju. Maka kami ingin juga mengikuti jejak-jejak kalian. Kami ingin mengirim putri-putri, putra-putri terbaik kami untuk bisa mengangkat bangsa kami yang masih dalam kegelapan. Dia katakan seperti itu. Sampai di akhir suratnya itu dia tulis di situ, khadimukum. Khadimukum itu pembantu Anda, wahai sang khalifah. Disebut situ Raja George IV kalau nggak salah waktu itu. Saya baca. Jadi teknologi dan sains itu sebenarnya dahulu umat Islam lebih maju. Tapi ketika umat Islam jauh dari agama, mereka hancur, sibuk dengan dunianya, perpecahan, pertikaian, akhirnya diambil alih oleh orang-orang kufar. Nah sekarang, bagaimana kalau seandainya kaum muslimin mengambil manfaat dari kemajuan sains dan teknologi yang dimiliki orang-orang kafir? Boleh, itu tidak termasuk tasyabbuh. Contoh, Rasulullah SAW dalam perang Khandaq, ketika membuat parit-parit pertahanan, itu mengambil dari usulan siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi menceritakan dahulu bangsa Persia itu, kalau mereka diserbu, dikepung oleh musuh mereka, negara mereka membuat parit-parit pertahanan sehingga tidak bisa ditembus oleh orang-orang kafir itu. Dan Rasulullah terima. Rasulullah gunakan untuk membuat pertahanan yang mengelilingi kota Madinah dari satu gunung-gunung batu ke gunung batu berikutnya. Sementara bukit-bukit batu, gunung-gunung batu itu dijaga. Tidak bisa ditembus oleh orang-orang kufar. Nah Rasulullah terima, ambil manfaat tersebut. Rasulullah SAW juga memerintahkan dan menugaskan salah seorang sahabat untuk mempelajari bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, dan bahasa-bahasa lainnya, yaitu sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi belajar bahasa Inggris misalnya, karena sekarang hampir semua kemajuan teknologi, sains, ilmu pengetahuan juga menggunakan bahasa Inggris. Nah umat Islam butuh belajar itu tidak termasuk tasyabbuh, ya. Itu tidak termasuk tasyabbuh, kecuali orang-orang yang kehilangan identitas, bangga dia sehari-harinya, bahasa dia dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Lagak bahasa Indonesianya dirubah-rubah seperti bahasa Inggris juga ya. Tapi malu kalau menggunakan sebagian kosakata bahasa Arab. Kita orang Islam harus bangga juga. Tidak apa-apa kita mungkin masih campur-campur, bahasa kita itu lebih baik daripada tidak sama sekali, membiasakan. Dan dahulu, kakek-kakek kita dahulu itu rata-rata mereka bisa bahasa Arab. Sehingga mereka biasa nulis surat, berkirim kabar itu pakai bahasa Arab orang-orang dulu. Tapi setelah itu, kiblat kaum muslimin dalam belajar ilmu pengetahuan dan bahasa beralih ke negara-negara kufar, ya bahasa Arab pun melemah di tengah kaum muslimin. Maka kita harus bangga dengan syariat kita, dengan ciri khas umat kita. Tapi intinya teknologi, sains yang bermanfaat untuk kaum muslimin, lalu kita pelajari dan mengambil manfaat pula dari situ, tidak termasuk tasyabbuh yang dilarang. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kesimpulan, melalui kesempatan ini kita ingin sampaikan dan ingatkan saudara-saudari kaum muslimin dan semuanya. Beberapa pekan ke depan akan ada perayaan-perayaan orang-orang kafir. Maka seorang mukmin hendaklah menjaga diri dia, keluarga dia, agar tidak ikut pula bersenang-senang dengan fasilitas-fasilitas perayaan-perayaan itu, ikut meramaikan dan menyemarakkannya. Jadikan itu hanya hari biasa-biasa saja bagi kita. Karena kita sudah punya hari raya yang agung dan mulia, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu juga hari Jumat. Maka tidak perlu
Kita ikut-ikutan jaga anak-anak kita. Bahkan sampai-sampai para ulama dalam banyak fatwa-fatwa mereka juga menjelaskan ikut saja meniup, kita beli trompet pada hari itu, pada malam itu, dan ikut pula kita meniup-niupkannya mungkin di rumah dengan anak-anak kita. Itu termasuk ikut-ikutan dan menyerupai, menyemarakkannya. Karena itu hari yang mereka besarkan, mereka semarakkan. Maka jangan buat anak kita gembira, senang dengan perkara-perkara yang terlarang dalam agama. Didik dan bina dalam diri mereka al-wala' wal bara'. Kecintaan, loyalitas kepada agama, kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Serta bara'ah, berlepas diri dari kekufuran. Serta budaya, perilaku yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sudah pukul 9 ya. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan ditulis dan diajukan ke depan. Allahu a'lam bissawab. Oh sudah ada ya sampai ke sini. Bismillah. Silakan ditulis dan diajukan ke depan ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai. Saya akan jawab dulu yang sudah sampai ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmah. Izin bertanya. Saya bekerja di bidang praktisi hukum. Pada saat proses persidangan terdapat adanya tahap pembuktian. Tahap ini diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti, salah satunya saksi atau saksi ahli. Namun sebelum saksi tersebut menyertakan pernyataannya di depan hakim, harus melakukan sumpah Al-Quran. Apakah sumpah ini termasuk perbuatan yang diperbolehkan? Terima kasih Ustadz. Jika sumpahnya itu bersumpah dengan Allah, tidak ada masalah. Yang penting ketika dia bersumpah itu, bersumpahnya dengan menyebut nama Allah. Demi Allah, saya bersaksi bahwasanya kesaksian yang akan saya sampaikan ini adalah benar, jujur, dan saya tidak berdusta. Misalnya seperti itu misalnya. Selama dia bersumpah itu dengan Allah atau salah satu sifat-sifat Allah, maka itu tidak ada masalah insyaallah taala ya. Dan di situ ada kemaslahatan yang dibutuhkan. Yang penting tidak melakukan kesyirikan seperti bersumpah dengan selain Allah. Maka di sini yang ingin saya tanyakan, kalau ada yang tahu apakah di situ orang biasa bersumpah dengan menyebut demi Al-Quran, kan tidak ya? Tetap bersumpahnya demi Allah. Cuma kebiasaan orang itu diletakkan Al-Quran sebagai saksi menurut mereka. Mungkin seperti itu. Tapi sumpahnya tetap demi Allah kalau seorang muslim. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau dia bersumpah dengan Al-Quran? Al-Quran kalamullah. Kalau yang dia maksud Al-Quran itu ayat-ayat Allah, kalamullah boleh. Karena itu sifat Allah. Tapi bukan mushafnya. Kalau mushafnya, kertas, apa semua itu bukan. Itu adalah makhluk. Tetapi kalau yang dia maksud itu adalah kalamullah. Bersumpah demi kalamullah. Demi Al-Quran di situ yang dia maksud adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah. Maka itu tidak ada masalah ya. Tetapi yang terbaik seperti bersumpah dengan menyebut salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh billahi, wallahi, tallahi, atau birrahman, ya, warrahman, dan seterusnya. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu yuhsin ilaik. Izin bertanya. Bila ada pendapat yang mengatakan tasyabuh bil kufar itu makruh bukan haram, apakah ini sahih Ustaz? Yang menunjukkan perkara itu adalah haram karena ancaman-ancamannya diantaranya dilaknat. Ya. Maka itu yang menyebabkan menjadi haram. Maka tidak bisa dikatakan makruh. Kalau makruh itu dia tidak sampai kepada derajat haram, tidak berdosa. Cuma menghilangkan muru'ah. Tetapi faktanya dalil-dalil yang
kita dapatkan, baik itu dari Al-Quran, dari As-Sunnah, itu menunjuk bahwa larangan itu maksudnya adalah lit tahrim, bukan lit tanzih. Larangan untuk pengharaman, bukan untuk peringatan makruh. Ya, contohnya hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu jelas sekali. Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang menyerupai satu kaum sampai Rasulullah mengatakan termasuk golongan kaum tersebut. Ini menunjukkan keharamannya. Begitu juga dalil-dalil lain yang menunjukkan dilaknatnya. Ya, orang-orang yang menyerupai orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani dan ahlul kitab yang lainnya. Apalagi ayat Al-Quran tadi di Al-Fatihah menjelaskan mereka adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang tersesat. Maka tidak ada di situ yang menguatkan pendapat, kalaupun ada yang mengatakan itu makruh, ya. Itu tidak benar. Terkait dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakan kalau menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sertakan selawat. Ya. Di sini tidak dituliskan selawatnya. Jika ada orang datang ke rumah mengaku sebagai keturunan Nabi dan minta untuk dimuliakan, bagaimana sikap kita, Ustadz? Keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga anak beliau, keluarga beliau, tidak ada yang mereka itu meminta supaya dimuliakan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berlebih-lebihan memuliakan beliau. Bahkan beliau juga sama seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di tengah sahabatnya, orang yang baru pertama kali datang dan belum pernah melihat beliau tidak bisa bedakan. Duduk sama rata saja. Kita pernah dengar bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun kuda Mu'adz, dan Mu'adz ada di atas kuda itu, beliau jalan kaki. Itu Rasul. Tawadhu beliau. Waktu itu beliau mengantar Mu'adz. Melepas, bukan mengantar, melepas kepergiannya karena Rasulullah mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Berjalanlah beliau sampai ke pinggiran kota Madinah untuk melepasnya. Beliau, Mu'adz di atas kuda, beliau yang memegang tali pelana kuda. Apa kita anggap itu tidak memuliakan? Tidak, karena Rasulullah tidak ingin pula berlebihan dimuliakan. Kemudian juga kita dapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bergaul dengan semua kalangan dari para sahabatnya, dengan anak kecil beliau bergaul. Tidak ada beliau merasa jatuh martabatnya. Itu tawadhu'nya beliau yang harus ditiru oleh orang-orang yang seharusnya kalau mengaku keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib memuliakan Rasulullah, wajib memuliakan ahlul baitnya. Kalau memang ahlul bait yang mengaku ahlul baitnya itu benar-benar ahlul baitnya itu pertama, kemudian kedua orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nasab tidak akan mengangkat seseorang kalau seseorang tidak bertakwa. Nabi kita berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, salini ma syi'ti min mali. Hai Fatimah, minta hartaku yang engkau inginkan. Karena aku di akhirat tidak akan bisa menolongmu sedikit pun. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak akan bisa membantumu kelak di hari kiamat. Lihat, itu anaknya. Bahkan beliau katakan, kalau Fatimah, putriku yang mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi nggak ada dibeda-bedakan. Jadi kalau ada orang ngaku keturunan Nabi, kita tanya, betul atau tidak? Ya, kalau dia bertamu, ya kewajiban kita menghormati tamu. Tidak ada berlebih-lebihan. Ya, jadi seperti itu. Tidak perlu berlebih-lebihan. Bagaimana cara yang benar dalam memuliakan keturunan Nabi tersebut? Kita muliakan apabila dia adalah orang yang betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia mengaku keturunan Nabi,
lalu mengajarkan kesyirikan seperti yang dilakukan oleh sebagiannya, dan tidak bisa dicontoh dalam perilaku, melakukan sebagian amalan-amalan bid'ah, bahkan mengajarkan hayalan-hayalan, ya, mimpi-mimpi yang tidak jelas, kisah-kisah yang palsu, maka ini tidak perlu diikuti dan tidak bagaimana mau memuliakannya, karena dia merusak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu perlu pembuktian kalau seseorang itu betul-betul keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Rasulullah itu pasti ada. Karena di akhir zaman yang muncul sebagai Imam Mahdi itu adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunannya tetap ada. Cuma kan ada yang benar, ada yang ngaku-ngaku. Allahu a'lam bissawab. Ya, sebentar saya bercerita tentang kisah ini dulu. Setelah itu kita tutup. Dulu sudah lama sekali ya, mungkin sudah sangat lama. Saya diundang ke sebuah pulau, tepatnya di Kalimantan. Di Kapuas. Di sana juga banyak habib-habib. Waktu itu saya tabligh akbar di Masjid Raya gitu, Masjid Agung di daerah situ, dan dihadiri juga oleh tokoh-tokoh agama, termasuk habib-habib juga. Lalu ada yang mengajukan pertanyaan waktu itu, mengajukan pertanyaan pakai bahasa Arab. Saya lihat ini pertanyaan dari habibnya ini mungkin ini. Tapi lihat bahasa Arabnya kurang pas. Ya saya jawab, saya jelaskan waktu itu. Keesokan harinya saya diminta mengisi kajian di markas mereka, di pusat mereka, di rumahnya Habib itu. Dan saya iakan. Ya siap, saya datang. Datang ramai sekali. Ramai itu di dinding itu kan lukisan dan foto-foto keturunan-keturunan dari generasi ke generasi itu. Di mejanya, kan mejanya di bawah itu yang meja duduk itu besar. Sudah ada kitab di situ tentang keutamaan Ahlul Bait, sengaja diletakkan di situ. Sengaja diletakkan di situ. Kemudian saya lihat, wah ini sengaja ini. Ya sudah, nggak saya buka itu. Saya tutup, saya simpan di laci. Wah, saya bahas waktu itu perintah dan keutamaan berpegang teguh dengan sunnah dan larangan menyelisihi sunnah. Bahkan saya bahas siapapun orangnya, sampai kalaupun keturunan Nabi SAW. Ya, saya jelaskan dengan dalil-dalil. Dan mereka juga bertanya waktu itu, bagaimana sikap kita terhadap Ahlul Bait? Ya saya jelaskan, kalau memang itu Ahlul Bait, memang benar dia keturunan Nabi SAW, dia beriman, bertakwa, kita wajib mencintainya. Bahkan itu termasuk bagian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama memasukkan dalam kitab-kitab akidah. Salah satu poin penting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mencintai Rasulullah, keluarganya, Ahlul Baitnya. Menghormati dan memuliakan mereka tanpa berlebihan, tanpa ghulu, melampaui batas. Tapi itu kalau mereka betul-betul berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya jelaskan, lama tanya jawab sampai selesai. Setelah selesai, tutup sampai jadi seperti Habib saya. Kenapa? Semuanya pada cium tangan. Sampai yang tua-tua, kasihan kita melihatnya, pada rebutan, pada cium tangan. Nah, iya. Tapi setelah itu besok-besoknya nggak ada diundang-undang lagi. Ya mudah-mudahan ada yang dapat hidayah ketika itu. Itu pengalaman saya waktu diundang langsung ke tempat Habibnya di sana, di Kalimantan waktu itu. Jadi seperti itu ya, mencintai Ahlul Bait itu, menghormati dan memuliakan mereka bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tanpa melampaui batas sebagaimana Rasulullah SAW melarang kita memuji, memuja dan menyanjung beliau melampaui batas. Apa kata Rasulullah SAW? La taturuni kama aturatin nasara al-Masih ibn Maryam. Fa innama ana Abdullah wa rasuluh. Faqulu Abdullahi wa rasuluh.
Jangan kalian berlebih-lebihan memujiku, menyanjungku. Seperti orang-orang Nasara berlebih-lebihan memuji, menyanjung Isa bin Maryam. Nah, ini larangan tasyabuh lagi. Aku ini hanyalah seorang hamba Allah, Abdullah dan Rasulnya. Maka katakan, aku Muhammad itu adalah Abdullah dan Rasulnya. Lihat Rasulullah SAW. Beliau juga berkata, Iyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhi oleh kalian sikap melampaui batas dalam mengkultuskan, memuliakan seseorang. Karena binasanya umat-umat terdahulu itu berlebih-lebihan pada orang-orang yang soleh itu. Lihat, terjadinya kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Itu karena mereka berlebih-lebihan memuja, memuji, menyanjung, memuliakan orang-orang soleh yang telah wafat itu. Akhirnya jatuh mereka dalam kesyirikan. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, keteguhan di atas agama Allah, dan juga mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.